yang beranggotakan Saya Sari Aulia Hasmin. Saya Fani Jivana. saya Graciela Francisca Mila, Saya Nadia Sendebela. Saya Sepi Jeniwati. Dan saya Kalista Aquila Wilsia. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan materi kimia tentang stoikiometri. Selamat menyaksikan. Dadah. Pengertian stoikiometri adalah cabang kimia yang mempelajari tentang perbandingan kuantitatif antara reaktan dan produk. Dalam suatu reaksi kimia, stoikiometri membantu kita memahami bagaimana reaksi kimia berlangsung dan bagaimana menghitung jumlah reaktan dan produk yang terlibat dalam reaksi tersebut. Konsep mol adalah satuan yang digunakan untuk mengukur suatu jumlah partikel dalam satu zat. 1 mol satu zat mengandung 6,022 kali 10 pangkat 23 partikel atau bilangan Avogadro. Konsep mol sangat penting dalam stoikiometri karena memungkinkan kita untuk menghitung jumlah partikel yang terlibat dalam reaksi kimia. Hukum dasar kimia. Yang pertama, hukum kekekalan massa. Hukum kekekalan massa adalah massa total reaktan sama dengan massa total produk. Artinya, massa tidak dapat diciptakan atau dihancurkan dalam reaksi kimia. Yang kedua, hukum perbandingan tetap. Hukum perbandingan tetap adalah perbandingan massa unsur-unsur dalam suatu senyawa selalu tetap. Artinya, komposisi kimia suatu senyawa selalu sama, tidak peduli sebagaimana senyawa tersebut dibuat. Rumus stoikiometri yang pertama adalah mol sama dengan massa dibagi mR. Rumus ini biasanya digunakan untuk menghitung jumlah mol suatu zat berdasarkan massa. Yang kedua adalah mol sama dengan volume dibagi 2,4. Biasanya rumus ini digunakan untuk menghitung jumlah mol pada konsep STP. Yang terakhir adalah perbandingan mol dibagi perbandingan koefisien. Biasanya rumus ini digunakan untuk menghitung perbandingan mol. Setelah kita mengetahui pengertian, konsep, dan rumus, maka sekarang saatnya kita mencoba menjawab soal. Di sini terdapat soal tentukan jumlah partikel dari 3 mol H2O. Nah, di sini kita disuruh mencari jumlah partikel. Sebelum mencari jumlah partikel, kita harus mengidentifikasi apa yang diketahui pada soal. Dapat kita lihat di sini ada jumlah massa dari H2O yaitu 3 mol. Nah, seperti yang sudah kita ketahui, bilangan Avogadro itu sudah tetap, yaitu 6,022 dikali dengan 10 pangkat 23. Nah, yang ditanya adalah jumlah partikel. Untuk menjawab, kita harus menentukan menggunakan rumus yang mana. Jadi, karena yang diketahui adalah jumlah massa dan juga bilangan Avogadro, maka kita menggunakan rumus mol sama dengan jumlah partikel dibagi bilangan Avogadro. Karena kita ingin mencari jumlah partikel, maka rumusnya kita ubah menjadi jumlah partikel sama dengan mol dikali bilangan Avogadro. Nah, lanjut. Kita masukkan apa yang sudah diketahui pada rumus tersebut. Mol atau jumlah massanya adalah 3 dikali dengan bilangan Avogadro-nya yaitu 6,022 dikali 10 pangkat 23. Nah, hasil dari perkalian tersebut ialah 18,066 dikali 10 pangkat 23. Jadi jumlah partikel dari 3 mol H2O adalah 18,066 dikali 10 pangkat 23. Baik, kita lanjut kepada soal yang nomor 2. Di sini ada soal, berapa liter gas hidrogen yang dihasilkan pada STP jika 5 gram seng bereaksi dengan asam klorida secara sempurna? Pertama-tama kita analisis dulu yang diketahui.
Pada soal sudah jelas bahwa massa dari seng adalah 5 gram. Dan jika kita melihat pada sistem periodik unsur, massa dari Zn adalah 65,38 gram per mol. Kita sudah ketahui bahwa rumus dari mol adalah massa dibagi mr. Massa 5 gram dan mr-nya adalah 65,38. Hasil dari perhitungan ini adalah 0,07. Setelah kita menentukan mol, kita mengetahui bahwa hasil bilangan STP adalah 22,4. Setelah itu kita mencari massa, karena yang ditanya soal adalah massanya. Rumusnya adalah N kali STP. N-nya sudah kita ketahui bahwa N dari ini adalah 0,0765 per mol. 65 mol. Dan bilangan STP-nya adalah 22,4. Maka hasil perkalian ini didapat 1,71 liter. Jadi jumlah gas yang dihasilkan dari 5 gram seng yang bereaksi dengan asam klorida secara sempurna adalah 1,71 liter.